keluarkan sukma jenengan. Bapaknya aslinya dari mana? Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Iya. Ini saya akan masukkan makhluk gaib yang tadi dicek seperti penampakan binatang. Cuma ini sebenarnya bukan binatang, asli bangsa jin. Anda tadi mau masuk ke tubuh pasien, kenapa? Suka-suka saya. Kenapa harus suka? Sini, Anda sini. Jangan menyuruhku. Sini. Mau sini enggak? Bawa ke sini. Suka wani ku piye toh? Cukup dadah. Lihat saya. Sama tamu lo mau tutupin. Tamu lo kedang-kedangan. Saya buka segelnya. Sini. Jangan percaya emosi. Sini. Ada urusan apa kamu? Sini. Anda nggak bisa dijinakkan ya? Ya. Selain Anda siapa lagi? Hah? Mau ngaku tok. Tuh, Anda bisa bahasa Jawa Anda. Asal Anda dari mana? Kabeh aku nguasai. Dalam masuk ke pasien. Dalam. Saya tidak pernah ada satupun bangsa jin yang saya ajak bicara tidak bicara. Saya potong tanganmu. Masih ingin saya potong lagi? Hah? Saya kembalikan. Tutup. Tutup yang merah. Tutup yang manis. Namamu siapa? Nagrojo. Jangan suara keras. Ini rencananya saya ambil Anda karena sangat mengganggu pasien. Bahkan tadi Anda sempat masuk ke dalam tubuh pasien. Kalau tidak ditanggulangi pasti kesurupan. Bapaknya biasa kesurupan enggak? Biasa. Oh, pantesan. Kok langsung otomatis mau nyurupi tadi? Mau. Kalau saya itu kalau di tempat yang kira-kira angker, iya. Itu rasanya ada yang mau langsung kesurupan gitu. Seperti itu ya. Saya menjaganya. Katanya kalau setiap ada banyak juga kadang-kadang saya. Jadi Bodoh kamu. Saya hanya ingin menjagamu. Selalu kayak gitu. Dia masih ada yang masuk lagi rasanya kayak gitu badan saya. Gemeter badannya. Ya seperti itu ya saya. Jadi kayak Kurang lebih berapa tahun? ya? Kurang lebih berapa tahun? Saya Lo diam. 15 tahunan. 15 tahun ya. Ini rencana mau diambil atau tidak? Kalau saya kan kalau sekiranya
nggak mengganggu, nggak masalah. Saya kan lagi usaha, Pak. Ini permasalahannya bukan masalah mengganggu apa tidak. Masalahnya Bapak sering kesurupan. Terus gimana masalah Ya, ini anak dan sebagainya? pengennya saya nggak kesurupan lagi gitu. Nggak ada yang bisa masuk lagi lah. Kalau saran saya lebih baik jangan gunakan hal semacam ini. Mending kita gunakan kekuatan doa atau apa. Ini sama-sama menjaga daripada urusan seperti ini ribet juga kan. Ini juga saya nggak tahu. Oh, gitu. Kayak gitu. Kalau ada yang ikut apa yang jaga itu nggak tahu. Saya itu merasakan bahwa saya itu kayak diikutin gitu. Salah dari leluhurmu. Ya kayak gitu. Selalu kayak gitu. Makanya saya bingung, saya cari kan udah ke sana kemari gitu, saya belum ketemu yang pas gitu. Saban sini sini. Duduk sini, duduk sini. Duduk sini. Gak ada satupun jin yang berani bantah saya. Duduk sini, jangan banyak ngomong. Saya lagi dialog dengan tamu, jangan nolak kamu. Saya itu dari ujung kulon sampai ujung wetan kasar itu udah dijelajahi gitu. Dalam pengobatan seperti ini Pengen saya itu pengen tahu jawabannya badan saya itu ada apanya sebenarnya gitu. insya Allah di sini mungkin akan terjawab. Amin, amin. Jadi ini rencana diambil aja ya Pak ya. Ini sangat merugikan ini. Duduk aja lah, duduk. Udah, duduk. Banyak ngomong kamu. Selain kamu siapa lagi? Siapa saja? Tidak ada yang berani sama saya. Tidak ada yang berani. Coba, saya minta satu. Sini. Keluaran. Menang kok awalnya. Lawan. Jangan ke sana, ketabrak itu tangan saya itu. Enggak. Enggak kuat kan? Lihat saya hancurkan kemampuan sama. Udah, kamu nggak ada hubungannya dengan jin yang paling bodoh. Nggak ada satupun kesaktian yang ada dalam tubuhmu. Dah, sama di alam jin. Jangan. Saya tahu dari tadi saya peringatkan, jangan suara keras. Saya akan menuruti apa kemauanmu. Ini resikonya. Hilang semua kesaktian pertama. Kembalikan kemampuanku. Saya masih membutuhkan. Buat apa? Ha? Ikut campur dengan urusan manusia. Saya hanya menjalankan Siapa? apa yang leluhurnya dulu perintahkan pada saya. Terserahlah Anda ngomong apa. Di sini ada data yang valid. Saya keluarkan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka data memori dari bangsa jin tadi. Jujur apa tidak? Petunjuknya apa? Jujur apa enggak Pak? Jujur. Jujur ya. Maju sini Pak. Maju sini. Saya belum saya kontak lagi. Sudah duduk. Anda jujur, petunjuk Allah mengatakan Anda memang menjaga, Anda dari leluhur dan menjaga. Memang dulunya Anda dibuat untuk apa? Kedikjayaan. Kembalikan kemampuanku. Ini bukan zamannya. Sudah, Anda ikut saya saja. Ya. Bagaimana dengan kemampuanku? Saya akan dihinakan di alamku. Kalau bangsa jin yang di sini, insya Allah tidak ada yang berani hina. Ikut ngaji di sini sama santri-santri jin yang lain. Ya,
Masuk Islam. Apa itu? Hah? Apa itu? Saya bukan kiai, kamu suruh jawab. Pokoknya kamu ngajilah di sini. Nanti Anda akan menemukan jawaban apa itu Islam. Islam sesuatu yang mengajarkan bagaimana kita berbuat lebih sopan dan baik. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang menarik dalam agama Islam. Bagaimana dengan dia? Allah akan menjaganya. Apa aku akan mengingkari amanah yang sudah diberikan oleh Tuanku dulu? Itu amanah dari manusia apa bangsa jin juga? Manusia. Nggak ada kata ingkar. Sudah waktunya, ini sudah zamannya, nggak apa-apa. Terus kenapa Anda sering masuk ke dalam tubuhnya? Saya hanya berusaha mempersatukan Tuh, Masya diri Allah. saya dengan raganya, agar sewaktu-waktu ada yang ingin menyelakakan dia, dengan mudah kekuatan saya dapat membantunya. Ingat, manusia lebih mulia ketimbang bangsamu. Ini bukan zaman kepercayaan lagi, tapi zaman yang sudah mengerti tentang bagaimana kita beragama. Tapi kemampuan itu masih dibutuhkan. Banyak manusia zaman sekarang yang masih Tergantung bagaimana cara mereka hidup. Kalau mereka cara hidupnya baik, insya Allah tidak ada masalah. kebanyakan mereka Jangan bilang kebanyakan. tidak yakin pada jati diri mereka sendiri. Mereka lebih mempercayakan kemampuan dari bangsa kami, sehingga banyak istilah mereka melakukan tirakat dan puasa hanya untuk mendapatkan kekuatan yang berasal dari bangsa kami. Apakah salah bagi diri saya memberikan apa yang sudah mereka minta? Karena saya sendiri juga mendapatkan keuntungan dari semua itu. Anda tahu sejarah enggak? Kalau nggak tahu sejarah jangan ngomong. Sejarah apa? Ilmu manusia yang didapatkan itu konteksnya adalah ilmu dari manusia yang pernah dicuri oleh bangsa jin. Tidak ada yang namanya ilmu bangsa jin dapat dipelajari manusia dalam selama penelitian saya. Terkecuali manusia tersebut menyatakan untuk bersekutu, yang mana disebut dengan istilah siluman. Saya tidak tahu akan hal itu. Kalau tidak tahu makanya jangan banyak mulut. Tidak tahu sejarah, so tahu sejarah. Saya hanya menjelaskan. Misal contoh gini, Anda bisa mengeluarkan api. Apakah Anda mewariskan ilmu itu ke manusia? Manusia itu bisa keluar api? Tidak. Makanya sama halnya Anda punya baju. Apakah baju Anda wariskan ke manusia bisa dipakai? Tidak. Tapi ada juga kemampuan Anda yang bisa Anda wariskan ke manusia. Berarti sejarah kemampuan itu asalnya dari bangsa manusia. Tapi Anda tidak tahu. Jangan aja debat saya. Udah duduk aja, jangan banyak mana. Saya sudah duduk ini. Duduk kok gitu caranya, duduk kok banyak gerak gitu. Ini mau dari tadi. Emang ini yang dari mana ini? Anda dari mana asalnya? Yang dari mana, Nah? Dari Cilungkung. Cilung. Itu asal daerah Anda tinggal ya? Iya. Ini asal daerah tinggal. Mungkin keturunannya dulu. Dari mbah-mbahnya. Bohong. Bukan. Kalau jujur aja, kalau saya itu mewarisi puasa 36 hari. Kalau ini bukan. Gimana itu terangannya? Dia masih dini akan hal itu. Yang dia tahu hanya sebagian kecil dari ilmu leluhurnya. Ya, saya menguasai ilmu itu. Tapi tidak semua ilmu itu semua kau kuasai. Ya, saya akui karena saya teledor. Ada sebagian ilmu tanpa kau tirakati, Ya, saya tahu. khotam itu bisa masuk dalam dirimu. Ya, saya tahu itu.
Saya beri pertengahan aja Pak ya. Anda mengklaim ini bukan milik Anda, tapi Anda sendiri tidak tahu sumbernya. Yang Anda tahu hanya sumber dari Anda bagaimana Anda berpuasa, tapi Anda tahu itu kodam dari mana. Iya. Ya ini yang menjadi harus ditengahi perdebatan ini. Intinya gini, misal contoh gini, ada seseorang yang kesurupan kemasukan bangsa jin, lalu bangsa jin itu keluar, otomatis orang tersebut kosong wadahnya, maka tidak menutup kemungkinan semua jin pun bisa masuk. Sama seperti Anda belajar tirakat ilmu, bisa jadi ilmu yang dari leluhur Anda itu khadam aslinya tidak masuk. Masuk ada bangsa gaib yang lain. Dengarkan itu. Kau masih bodoh akan hal itu. Iya, saya tahu itu. Makanya itu saya kan Karena gini, kalau memang ilmu itu masih murni asli dan maaf, itu biasanya ilmu itu memiliki kemampuan yang sama seperti di masa kini. Misal contoh gini, orang dulu bawa keris itu nyala, tapi orang sekarang bawa keris nggak mungkin nyala kalau nggak pakai lampu. Misal contoh orang dulu mempelajari ilmu dari leluhurnya katanya bisa terbang. Sekarang dipelajari orang zaman sekarang, apalagi terbang, lompat saja jatuh. Pertanyaannya apakah ilmu itu palsu apa asli? Tetap asli, tapi khadamnya yang tidak asli. Nah, seperti itu saya konteksnya. mau membuangnya itu, mau membersihkan itu. Itu. Akhirnya apa? Di saat manusia itu bekerja keras, kenapa kok nggak sama seperti buyut saya, keturunan saya? Saya harus mencoba. Akhirnya tirakat lagi diwirid terus, yang terjadi apa? Saraf kita rusak. Hingga akhirnya kita terkena penyakit medis dan lain sebagainya. Jadi kalau kita jelaskan panjang lebar, intinya memang khadam ini tujuannya baik, menjaga Anda, tapi bukan berarti itu khadam asli dari ilmunya. Cuma dalam konteks ini, satu ijazah itu terdapat lebih dari satu kodam. Jadi tidak semua itu khadam yang A atau B, tetapi intinya itu semua berkaitan dengan ijazah itu. Sekarang saya kasih logikanya. Saya leluhur Anda, saya punya ijazah untuk terbang misalnya contoh. Terus saya wariskan 100 ilmu, masa khadamnya cuma satu? Terus nanti pindah-pindah khadamnya. Logikanya gitu. Terus dari mana khadam itu? Anda belajar dapat khadam 1, yang ini ilmunya sama dapat khadam 1 juga, yang ini 2 khadam 2 juga. Terus dari mana? Mungkin seperti ini ceritanya. Ya bukan masuk akal, memang sejarahnya seperti itu gitu. Kamu dengar nggak? Kamu juga bodoh sama sejarah kamu. Sama aja. Saya tidak mempelajari itu. Makanya dari ilmu yang bisa dikuasai manusia itu aslinya dari manusia dulunya, cuma sudah turun temurun. Sedangkan ilmu yang asli dari bangsa jin itu biasanya hanya membantu secara gaib. Misal contoh hanya bisa digunakan untuk penangkisan sihir atau serangan bangsa gaib dan sebagainya. Tapi ilmu itu akan lebih menyatu di saat adanya sebuah ijazah atau doa-doa khusus, lalu dengan supply. Disinilah akan terjadi antara benturan dan doir dan gaib. Seolah ilmu itu bisa dinyatakan. Itu sejarahnya. Oh ya, ini rencananya gimana ini? Mau dihancur, mau dihilangkan atau tidak, atau tetap saya kembalikan? Terserah bapaknya, enggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, saya lebih menginginkan pergi dari dia. Tak sudi aku menjaga orang seperti dia. Lebih baik aku mencari majikan lain. Jangan tanya, diam. Ini rencana bapak ini masih diteruskan enggak? Enggak ya. Jadi ini Pak ya. Sekalipun ilmu itu tanpa khadam, jika doa itu terbaca tetap bersifat barokah. Jadi Allah tetap meridhoi. Misal contoh, apakah seseorang membaca bismillah itu tidak menimbulkan suatu kekuatan? Tetap menimbulkan. Cuma ada yang menggunakan khadam, ada yang tidak menggunakan khadam. Kalau yang menggunakan khadam jin, biasanya dia lebih condong ke hal-hal negatif. Kadang sifat jin yang keras bisa 30% mempengaruhi sifat Anda. Iya benar. Cuma kita tidak bisa merasakan. Begitu pula Anda punya bibit penyakit medis, katakan lambung, itu lambung itu akan cepat berkembang. Misal contoh seperti itu. Tingkat kesembuhannya juga lambat. Belum lagi efek-efek lain. Cuma manusia kebanyakan berlomba-lomba memasukkan dirinya ke dalam, memasukkan khadam ke dalam tubuhnya, karena pemahamannya sangat minim sekali. Gimana ini mau dihilangkan nggak khadamnya? Hilangkan nanti. Ini kan begini Pak Ustaz. Itu udah mau insaf. Itu intinya saya.
ini jujur aja kalau bilang orang nggak benar, itu saya itu orang nggak benar dulunya. Iya. Jadi saya itu segala macam ilmu udah tak kuasai kasarnya gitu ya. Jadi saya udah sadar diri. Saya sekarang lagi mencari ilmu agama lagi. Insya Allah. Jadi gini Pak ya, bapaknya sudah benar. Yang tidak benar itu kita belum menemukan pemahaman yang pas dalam apa yang kita pelajari. Sama seperti agama Islam. Agama Islam itu banyak yang mempelajari, tapi kadang berbagi golongan dan nilai. Jadi Bapak tetap lakukan ilmu leluhur, itu juga warisan, tapi yang terpenting non khatam. Di sini ada segel khusus tanpa non khatam. Jadi tetap Bapak bisa melakukan apa yang dari leluhur, itu juga warisan, itu juga perlu dihormati. Cuma nanti akan saya buatkan segel tanpa non khatam, sehingga tidak terganggu pikiran Bapak. Karena masalahnya kan zamannya bukan zaman bertarung ini. Ya Ini gitu dulu loh. digunakan untuk Makanya bertarung. saya juga ini kan masih merasakan yang hal-hal yang enggak gitulah. Iya, Gitulah. insya Allah. Masih merasakan ini, cuman kalau masuk itu ada yang mau masuk itu nggak bisa, udah tahu kenapa ini. Ya insya Allah Bapak. Dengar, sama namanya siapa? Akrajo, Siapa? Akrajo. Oh, welek jenenge zaman. Udah zaman itu ya saya masukkan ke Sangga Tata Nirwana ya. Kembalikan dulu kekuatanku. Nah, saya kembalikan. Terima kasih Tuhan. Ya, nggak usah terima kasih saya, nggak ada amplopnya. Saya pindah Anda ke langsung, saya masukkan ke Tata Sangga Nirwana. Di situ ada miliaran juta jin. Baik. Nanti di sana Anda akan belajar Islam bersamaan dengan jin-jin yang lain. Bismillah. Maaf Tuhan. Apa-apa meneh. Apa nanti saya tidak ditindas di sana? Di sana ada khusus santri saya yang nanti akan membimbing. Di sana tidak ada yang menindas. Di sana semua bangsa jin yang entah itu dari yang pernah dimanfaatkan oleh kekuatan santet atau apa, semuanya campur aduk di sana. Setelah mereka dianggap benar-benar dalam petunjuk Allah, benar-benar tobat, maka dia akan dilepaskan dari tempat itu, tempat istana itu. Karena semua fasilitas di dalam istana itu sangat dilengkapi. Ada WC umum. Saya tidak tahu itu. Nggak tahu ya sudah. WC umum itu enak, kalau duduk ya sudah legoh pulang itu. Udah, saya pindah sana ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Pak, kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya cek tubuhnya, cek dulu tubuh pasien dari ujung kaki sampai kepala. Bekas-bekas gaibnya hancurkan. Ini harus ada segelnya, nggak ada segelnya gampang kemasukan jin lain. Karena biasanya gini, jin yang aslinya diambil, kadang jin lain berlomba-lomba masuk karena sudah kosong gitu. Masih Jadi ada harus satu guys. Masih ada satu. Di kaki guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buat sempurna tubuhmu, lebih santai. Udahlah, nggak usah olahraga di sini malam-malam ini. Santai aja, santai. Nama Anda siapa? Saya buat Anda berbicara santai. Udah sempurna. Nama Anda siapa? Duduk aja, duduk. Oh, buat duduk aja sulit gitu. Nama Anda siapa? Saya buat bicara. Udah, nggak apa-apa. Udah bicara saja, santai. Nama Anda siapa? Ini si pasien langsung kesurupan. Raja Betara Karang. Apa urusan Anda dengan yang tadi? Yang kok tertawa tanya. Kroco-krocoku. Ambil gambar dari sini, Pak. Krocoku. Oh, gitu. Berapa jumlah? 3.500. Anak buah Anda? Oh. Wah, mantep. 3.500. Ya. Aku ngerti. Pak, kembali dulu ke jasad.
menungso. Ono sing apik ya ono sing elek. Bisa bahasa Indonesia. Ora iso bahasa-bahasa aku. Gunung Kalidawang. Anak buah Anda berapa jumlahnya? 3.500 nang Gunung Kalidawang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasusnya nih terlalu ribet ini. Pinjam jajannya, Pak. Gunung Kaligawang itu gunung mana itu? Jawa Tengah apa Jawa Barat apa Jawa mana itu? Udah kelihatan semuanya. Stop. Assalamualaikum, Pak. Saya pinjam rakanya, saya tarik raja dari gunung itu. Assalamualaikum. Minggir. Udah urusanmu. Ada apa, Raden? Udah urusanmu. Metu. Anda kenal ini? Nang kene iki ana sing arep Siapa ini? nyantet, ngati-ati yo. Sopo kuwi? Sopo kuwi? Ngati-ati, padha ngati-ati. Aku ora perlu diusir. Tapi dia sulit dikendalikan, Raden. Oh gitu. Di bawah Anda ya? Iya. Aku iso bali dhewe yo. Udah langsung Aku saya beringus. sedarah sedaging. Kurang ajar, Raden. Ngilmu apa kuwi? Ojo sembrono, aku ora ganggu. Nun sewu kabehane yo. Yo, nun sewu yo. Aku iso bali yo. Yo. Nun sewu. Ngilmu nang ajaran Islam. Aku iso bali yo. Sepurane yo. Aku ganggu. Aku ora melu awak iki. Aku sepurane yo. Assalamualaikum, Pak. Nah, Anda kembali ke gunung aja. Itu nanti saya bagi. Assalamualaikum, Pak. Saya pindah Anda ke Makoboy tadi kemana tadi? Sudah keluar jauh. Zaman kejar. Langsung tangkap saja. Lah, Saya kasih bantuan. Masukkan ke sanggatan luar. Nah, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak? Sudah? Sudah, Allah. Kembali dulu ke jasad. Istirahat dulu. Saya neterakan. Ya, kembali. Assalamualaikum, Pak. Itu tadi yang masuk ke Bapak yang aslinya, yang itu yang kadamu dua itu. ya begitu loh Pak. Makanya saya itu pengen hidup tenang, hidup saya. Tubuh Bapak dikuasai hancur-hancuran gitu. Kini masih membanggakan ilmu leluhur, dah ditinggal semua saja ya. Itu tadi sudah tertangkap ya, yang kadamu dua tadi. Insya Allah saya karena masalahnya di dalam penyatuan tubuh ini harus sempurna ini. Saya minta tolong Pak Ustadz, jalan terbaiknya yang gimana lah. Saya netralkan dulu. Saya pinjam satu pengguna alam, bro. Sama. Keluarkan semua Anda. Saya buka dimensi tubuhnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Saya hancurkan hawa negatifnya.
Sudah. Demi Allah. Saya masukkan nur malaikat. Sudah. Saya berikan data petunjuk dari Allah. Coba Sukman jenengan terbang ke sana, ke atas. Saya berikan data petunjuk dari Allah. Apa yang harus dilakukan si orang ini agar benar-benar ilmu itu rontok perlahan-perlahan, karena sudah benar-benar menguasai secara sempurna. Tujuannya agar tidak mudah kemasukan jin lain, walaupun jin yang berkaitan sudah bersih semuanya. Pemikiran apa yang harus dilakukannya? Petunjuknya seperti apa? Suruh menolong orang tua. Hah? Suruh menolong orang tua. Terus? Maaf, Anda punya masalah dengan orang tua? Nggak tahu, bapak udah nggak ada, kalau ibu masih ada, tapi Maksudnya menolong orang tua gimana? Nggak tahu, ada orang tua tuh yang minta tolong. Hubungan Anda dengan ibu Anda gimana? ya ibu kandung. Bagus nggak? Ya alhamdulillah, nggak ada masalah saya. Saya kasih datanya lagi. Tulisannya baca. Maksudnya apa? Ini lebih jelas tulisannya. Suruh menolong orang tua. Ya udah, kembali ke jasad. Saya tahu, saya paham makna petunjuk, karena petunjuk itu ada cara menjabarkannya. Jadi gini, untuk istilah bapaknya, mungkin untuk menghancurkan keseluruhannya dengan perlindungan yang kuat mental, bapaknya harus benar-benar berbakti pada orang tua yang lebih lagi. Khususnya masa lalu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tadi sudah lupakan semuanya. Istilah lupakan itu sudah nggak usah dipikirkan lagi, nggak usah takut, nggak usah percaya lagi kalau bakal gini nggak usah. Seolah-olah ini penutup hari terbaru untuk hidup Anda. Karena bahkan santri saya pun sekelas senior, kalau sampai ada ketahuan yang menggunakan khatam jin, langsung saya keluarkan dari organisasi di sini. Jadi di sini semuanya tidak boleh menggunakan non khatam jin, tidak boleh menggunakan khatam jin. Karena seperti ini efek khatam jin akan mengendalikan keseluruhannya. Iya, kalau masuk dalam kondisi tidak ada anak istri, kalau ada anak istri lalu kita hilang kendali, Sering saya itu. Apalagi sering kan, ya Allah kasihan kan. Tapi ya insya Allah semoga pemirsa semua yang melihat acara ini diambil hikmahnya. Amin. Seperti inilah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.